Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mursyid Official Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama di channel kita dan kita akan berkisah lagi mengenai seorang sahabat yang mulia, seorang mujahid, seorang pejuang yang bahkan sampai di waktu sekaratnya pun beliau masih berjuang, melakukan perjuangan dan wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jauh mengenal atau menceritakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, kita perlu mengenal ada salah seorang pemimpin Quraisy yang begitu sangat gigihnya dalam memerangi Islam, dalam mengganggu, menzolimi kaum muslimin. Bahkan dia sekaligus sebagai pemimpin dalam perang pertama umat Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar, perang yang bergejolak di tahun kedua Hijriah, yang tentu saja kisahnya begitu sangat heroik dan fenomenal. Dia merupakan perang pertama dan sekaligus perang yang cukup sengit dikarenakan jumlah kaum muslimin yang tidak berimbang dengan musuh pada saat itu. Dan pemimpin Quraisy inilah yang memimpin peperangan tersebut, yang kemudian tentu saja kita pun mendapati dia wafat atau dia terkena oleh serangan kaum muslimin dan wafat dalam perang Badar tersebut. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah, membenci dakwah Rasulullah, membenci kaum muslimin dan membenci Islam. Dan ternyata dia ini punya seorang anak yang sebenarnya tidak kalah bencinya, dan anaknya ini adalah sebagai termasuk orang yang diandalkan dalam peperangan. Anaknya adalah Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah adalah salah seorang pembenci Islam ketika beliau masih bersama di barisan bapaknya. Bagaimana mungkin dia ingin bersama-sama dengan kaum muslimin, padahal ayahnya adalah seorang yang sangat memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Bisa kita bayangkan bagaimana pergolakan, bagaimana kondisi Ikrimah pada saat itu dengan doktrin dari ayahnya, sehingga beliau pun menjadi andalan bapaknya pada saat itu, ayahnya, untuk memerangi Rasulullah dan seluruh kaum muslimin pada saat itu. Beliau sangat diandalkan. Makanya dalam perang Badar, Ikrimah diikutkan dalam memimpin perang. Abu Jahal dan anaknya ini beserta seluruh tokoh-tokoh Quraisy datang, dan juga tentu saja dia mengandalkan anaknya tersebut untuk bagaimana memenangkan peperangan tersebut. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah pun memiliki kebencian yang sangat besar kepada kaum muslimin, karena beliau sangat dekat dengan ayahnya, dan kebencian ini didasari oleh doktrin dari ayahnya. Dia ingin membanggakan ayahnya dengan memerangi kaum muslimin pada saat itu, sehingga dia pun makin semangat untuk memerangi kaum muslimin, karena ayahnya selalu bangga ketika dia diandalkan dan mengatakan, inilah anak saya, dialah yang akan menyelesaikan
ya, dakwah Muhammad. Dialah yang akan menyelesaikan ya, masalah yang selama ini dibuat oleh Muhammad ya, di Mekah dan juga di Jazirah Arab secara umum. Namun ternyata ya, takdir ya, akhirnya memenangkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di perang Badar dan mengalahkan kaum musyrikin yang juga menewaskan bapak dari Ikrimah, yaitu Abu Jahal. Dan saat itu Ikrimah pun berjalan untuk ya, membawa ya, mayat atau jenazah daripada bapaknya ya, dan ya, dalam riwayat dikatakan ya, bapaknya dimasukkan ke dalam lubang bersama dengan ya, kaum musyrikin yang korban, yang tewas ya, lalu kemudian ditutupi dengan pasir atau tanah atau dikuburkan. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi tentu kita sudah pahami bahwa kebencian Ikrimah terhadap kaum muslimin justru makin membesar karena kematian ayahnya, dibunuh oleh kaum muslimin. Dan disitulah Ikrimah pun mulai berupaya dengan geram. Dia merencanakan bagaimana caranya membalas dendam kepada ayahnya. Lalu kemudian terjadilah perencanaan untuk perang Uhud. Sebagaimana kita ketahui, tentu Ikrimah tidak akan menghilangkan atau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan di perang Uhud tadi. Dia pun berupaya untuk mempersiapkan diri. Bagaimana caranya agar dia bisa membalas dendam atas kematian ayahnya, Abu Jahal. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, ketika peperangan Uhud itu terjadi, ya, kita sering mendengarkan bahwa kaum muslimin sempat diserang balik, meskipun kekalahan sudah menimpa orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, namun kemudian ya, berbalik ya, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berbalik ya, dan kaum muslimin dalam keadaan lengah. Akhirnya banyak yang ya, korban pada saat itu, kalau tidak salah sekitar 80-an orang yang ya, tewas ya, sebagai korban. Di antaranya adalah ya, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pasca perang Uhud ya, Ikrimah belum merasa lega, meskipun ya, ada sedikit ya, kebanggaan, kebahagiaan karena telah mengalahkan kaum muslimin. Ya, dan kita ketahui Abu Sufyan pun ketika perang Uhud itu dia katakan, "Hadza ya liyaumi Badr." Ini balas dendam ya, di perang Badar. Ya. Nah, mereka pun kembali dan terus ya, pulang. Ya, kemudian di kesempatan yang lain Ikrimah mencari cara bagaimana caranya kita bisa berperang lagi untuk ya, mengalahkan kaum muslimin, untuk memusnahkan mereka. Ya, karena belum selesai dendam yang seharusnya ya, ditunaikan oleh Ikrimah pada saat itu, yaitu kematian ayahnya. Lalu kemudian ya, pecah perang yang lain, yaitu perang Khandak. Ya, perang Khandak, di mana di saat itu ya, kita ketahui bahwa dia adalah ya, Ahzab, ya, golongan-golongan ya, yang berasal dari beberapa faksi. Ada orang-orang Yahudi, ya, kemudian ada orang-orang Quraisy, dan juga ada ya, yang dari Najd, ya, Arab-Arab yang dari Najd. Ya, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yathrib atau di Madinah. Ya. Saking ya, kita ketahui bahwa strategi yang digunakan oleh Rasulullah adalah dengan menggali parit. Saking marahnya, geramnya Ikrimah untuk membalas dendam, sampai-sampai Khandak atau parit yang lebar itu, lebar dan dalam itu, yang sangat sulit untuk diseberangi, Ikrimah berhasil menyeberanginya. Saking nafsunya dia ingin membalas dendam, Ikrimah mampu menyeberangi. Setelah berupaya berkali-kali, ya, tidak ada yang bisa menyeberanginya kecuali beberapa orang, dan diantaranya adalah Ikrimah.
Dalam riwayat dikatakan cuma 2 orang atau 3 orang yang sampai ke Khandaq, ya, dari banyaknya orang-orang musyrikin pada saat itu atau sekutu dengan sekutu-sekutu mereka, kurang lebih 10.000 orang, ya, dan tidak ada yang berhasil menyeberanginya. Namun hanya beberapa orang, ya, sekali lagi ada 3 orang, salah satunya adalah Ikrimah, ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana besarnya, ya, kekuatan dan bagaimana keberanian Ikrimah, ya, masuk ke kandang lawan yang saat itu adalah kaum muslimin, ya, hanya bertiga. Ya. Lalu kemudian salah seorang sahabatnya atau temannya yang melakukan tandem single, ya, bersama dengan Ali bin Abi Thalib pada saat itu, ya, dikalahkanlah temannya itu, ya, yang membuat Ikrimah pun, ya, harus berlari kembali, ya, kembali menyeberangi parit untuk menyelamatkan dirinya dari, ya, kejaran kaum muslimin, ya, karena pada saat itu dia tinggal bersendirian. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah, kita lihat bagaimana kuatnya Ikrimah di saat semua orang tidak ada dan tidak mampu untuk menyeberangi parit yang dalam dan lebar tersebut, ternyata beliau mampu. Hanya saja, ya, tentu karena dikalahkan jumlahnya sehingga beliau pun kembali ke kemah atau kembali ke markas kaum musyrikin beserta sekutu-sekutunya. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu adalah satu hal yang menakjubkan, ya. Nah, jadi di perang Khandaq tadi, untuk kesekian kalinya dendamnya tidak terbalaskan. Karena kita ketahui juga bahwa perang Khandaq itu, ya, kaum muslimin sekali lagi untuk kesekian kalinya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kemenangan yang didapati oleh kaum muslimin melawan, ya, sekutu-sekutu atau musyrikin dan sekutu-sekutunya dari kalangan Yahudi dan kaum musyrikin yang lain. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian, ya, terjadilah Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Nah, di pembebasan Makkah ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sama sekali tidak menumpahkan darah, ya, karena pada saat itu Rasulullah, ya, berjanji, ya, siapa yang berada di rumah fulan yang berada di rumah yang beliau sudah sebutkan, ya, maka mereka aman, ya, tidak akan kami lawan, ya. Siapa yang mengangkat senjata maka tentu kami akan habisi, ya. Ketika masuk ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati siapa-siapa. Ya, tidak mendapati siapa-siapa, ya. Lalu kemudian, ya, Rasulullah mencari-cari, ya, tentu siapa saja yang ditemuinya, yang bisa ditemuinya dipanggil satu-satu, ya, termasuk Abu Sufyan, ya, Hindun dan lain sebagainya yang dulu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berada di tempatnya masing-masing, berada di tempat yang memang Rasulullah sudah tentukan bahwa jaminan keamanan insyaallah kami tidak akan memerangi orang-orang yang, ya, bersembunyi di rumah fulan atau yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di antara mereka ada yang melarikan diri. Ya, melarikan diri, ya, ke arah selatan, ya, dan yaitu Ikrimah. Ikrimah ini, ya, tentu merasa takut karena dia yakin bahwa saya ini adalah musuh terbesar kaum muslimin. Di antara musuh terbesar kaum muslimin adalah saya yang memerangi mereka. Bapak saya, bahkan keluarga saya memerangi saya. Lalu kemudian, ya, dia pun lari, ya, bersembunyi dari, ya, kejaran kaum muslimin yang waktu itu dicari, ya, daftar pencarian orang, ya, kaum muslimin mencari Ikrimah. Akhirnya Rasulullah mengumumkan orang-orang yang harus dibunuh di tempat, ya, dibunuh di tempat, ya, dimanapun dia. Bahkan kalau kata Rasulullah, sekiranya mereka bersembunyi di balik kiswah Ka'bah
atau bergantung di dinding Ka'bah, tetap eksekusi di tempat. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan termasuk di situ nama dari Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, mendengarkan hal ini, ya Hindun pun memanggil istri dari Ikrimah yang pada saat itu ada di peristiwa Fathu Makkah, ya, dan juga termasuk yang masuk Islam bersama dengan Hindun. Ya, jadi Hindun dan istri dari Ikrimah ini, ya, masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan dan lain sebagainya. Ya, masuk ke dalam Islam dan menerima Islam secara ikhlas, ya, tanpa ada paksaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian Hindun mendatangi, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Rasulullah, saya adalah Hindun, ya. Saya Hindun dan saya telah menerima Islam ini dengan ikhlas, ya. Saya berharap, ya, bisa tentu saja menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon ampun karena perlakuan kami yang memusuhi kaum muslimin saat itu. Ya, karena Hindun juga termasuk, ya, wanita yang berperan dalam wafatnya banyak tokoh-tokoh, ya, kaum muslimin. Nah, lalu Hindun pun, ya, mengatakan bahwa, ya, saya membawa seseorang, ya. Saya membawa seseorang, yaitu, ya, Ummu Hakim, ya, yaitu istri dari keluarga kami, istri dari kerabatmu juga wahai Rasulullah, yaitu Ummu Hakim, dan dia adalah istri dari Ikrimah bin Abu Jahal, ya, yang juga telah masuk Islam. Namun dia ingin meminta satu permintaan. Ya, maka Rasulullah mengatakan, apa itu? Dia katakan bahwa alhamdulillah, ya, saya telah masuk Islam, tapi saya ingin, ya, engkau wahai Rasulullah, bagaimana, ya, menjadikan, ya, Ikrimah ini, ya, suami saya bisa juga masuk ke dalam Islam. Maka satu permintaan saya wahai Rasulullah, izinkanlah Ikrimah bertemu denganmu dalam keadaan aman, tidak diperangi. Meskipun saya tahu bahwa kesalahan Ikrimah sulit untuk dimaafkan, dosa-dosa Ikrimah kepada kaum muslimin sulit untuk dimaafkan. Akan tetapi saya memohon kepada Rasulullah, ya, agar Ikrimah dibiarkan masuk ke Mekah dan bertemu denganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, huwa amin. Kalau begitu, ya, silahkan, dia aman. Kalau dia datang, saya jamin keamanan, insyaallah kaum muslimin tidak akan memerangi dia. Maka, ya, istri dari Ikrimah ini pun berangkat, ya, dengan seorang, ya, penunjuk jalan untuk mencari suaminya. Ya, ketika dia dalam pencarian suaminya, dia pun tidak mendapatinya. Ya, namun, nah, karena singkat cerita ada jejak-jejak yang diketahui bahwa Ikrimah berlari menuju arah tertentu, ya, yaitu sekitar, di pinggiran pantai yang dia berencana untuk menyeberang, ya, di Laut Merah. Ya, dan ternyata dia bertemu dengan seorang yang pelaut yang akan menyeberangkan, yang biasa menyeberangkan orang ke seberang, ya. Lalu kemudian Ikrimah meminta, saya bayar kamu berapa untuk saya diseberangkan ke seberang. Maka, ya, perahu ini pun, atau pemilik perahu ini mengatakan, saya cuma minta satu hal, ya, yaitu kamu bersyahadat. Ya. Maka Ikrimah mengatakan, justru saya lari dari syahadat, ya, sehingga saya terpojokkan di sini. Maka, ya, karena dia muslim, ya, pemilik perahu ini muslim, ya, sehingga dia mempersyaratkan itu. Lalu kemudian pemilik perahu ini mengatakan, kalau begitu tidak ada, ya, tidak ada lagi yang bisa, ya, kamu tempati untuk menyeberang. Tidak, kami tidak akan mengizinkan kamu, ya, silahkan cari cara lain.
Nah, karena keputusasaan itu, ya di tengah-tengah keputusasaan itu dia melihat ternyata ya istrinya dari jauh datang, datang dan menemukan Ikrimah. Akhirnya ditemukan dan dikatakan bahwa wahai Ikrimah, ya pulanglah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memaafkan dan dia akan menjamin keamananmu. Ya. Dia akan menjamin keamananmu. Maka Ikrimah kaget. Bisa-bisanya saya dilepaskan begitu saja. Apakah kamu menceritakan semuanya? Apakah kamu betul-betul yakin Rasulullah atau Muhammad itu mengatakan hal yang demikian, yaitu ya menjamin keamanan saya ketika saya datang? Ya, maka istrinya mengatakan iya. Dari lisan Muhammad sendiri yang keluar mengatakan jika Ikrimah datang ke Mekah dia aman. Maka singkat cerita Ikrimah pun ya luluh dengan bujukan itu dan menuju ke Mekah. Ketika mendekati Mekah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyadari hal tersebut, ya maka Rasulullah mengatakan, ya sayati, ya akan datang, ya, alaikum Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abi Jahal. Fala tasubbuhum, janganlah kamu menghina atau melukai dia. Jangan menghina dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung perkataan beliau mengatakan jangan kamu menghina dia, ya, dan jangan kamu menghina bapaknya. Karena hinaanmu kepada bapaknya itu akan menyakiti yang hidup, yaitu anaknya, dan tidak akan dirasakan oleh yang sudah wafat, yaitu bapaknya. Untuk apa Anda menghina bapaknya? Nah, itu nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Jadi ketika dia datang, Ikrimah datang, tidak usah sampai ngomong-ngomong bagaimana, ya ngomong-ngomong buruk dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kemudian? Ikrimah pun datang dan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah meminta dia untuk bersyahadat. Ya. Sebelum itu lama mereka berdiskusi, ya, sampai kepada bahwa Ikrimah mengakui kebenaran Islam. Dan akhirnya dia meminta, ya, apa yang harus saya lakukan wahai Muhammad, ya, apa yang saya harus katakan, ya. Maka Rasulullah katakan, kul la ilaha illallah, kul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Katakan 2 kalimat syahadat tadi. Maka Ikrimah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan akhirnya Ikrimah pun masuk ke dalam Islam. Masuknya Ikrimah ke dalam Islam tentu saja merupakan angin segar bagi kaum muslimin, ya, khususnya. Ya. Lalu kemudian, ya, Ikrimah masuk ke dalam barisan, ya, kaum muslimin, dan ternyata beliau, ya, menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah, ya, menjadi orang yang rajin beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam satu kesempatan Rasulullah memberikan dia kesempatan, apa yang kamu inginkan wahai Ikrimah? Ya, setelah dia menghayati, mentadabburi, ya, mengingat kembali apa yang telah dilakukan kepada Islam dan kaum muslimin, dia pun meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau memang kamu, ya, engkau, ya, memberikanku kesempatan untuk meminta, maka mintakanlah saya kepada Allah ampunan karena, ya, masa laluku yang pernah memusuhi kamu dan kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pun mendoakan Ikrimah untuk, ya, diampunkan. Allahumma ighfir lahu kulla adawatin adaniha, ya Allah, ya, ampunilah dosa-dosa Ikrimah, dan, ya, dikarenakan dia memusuhiku, ya, dan memusuhi kaum muslimin, ya, dan seluruh rencana-rencana buruknya yang dia jalankan sebelum-sebelumnya untuk mematikan agamamu, ya Allah, ampunilah, ya, dan, ya, jadikan dia, ya,
di antara orang-orang yang menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hari berganti hari, Ikrimah pun menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim. Dia seorang yang taat beribadah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sampai menetes air matanya karena mengingat apa-apa yang dia lakukan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah pun lalu menjalani tetap kehidupannya bersama dengan sahabat yang lainnya. Sepeninggal Rasulullah, Ikrimah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ikrimah bersama dengan Umar bin Khattab, sampai ketika terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk, perang yang dipimpin oleh Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah. Lalu kemudian perang yang dijalankan di di wilayah Syam, saat ini sekitar Suriah dan Yordan, perbatasan wilayah-wilayah di sekitar itu yang Yarmuk. Saat itu salah satu pemandangan heroik yang kita dengarkan, yang sering kita kisahkan, yaitu tentang pengorbanan para sahabat. Dan di sini kita melihat pengorbanan Ikrimah. Apa yang dilakukan Ikrimah saat ini peperangan yang cukup menguras tenaga, karena melawan ratusan ribu orang-orang Romawi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius pada waktu itu. Peperangan ini terjadi ketika ingin membebaskan bumi Syam dari penjajahan Romawi. Nah, saat itu ketika peperangan sementara berkecamuk, salah seorang, jadi Ikrimah termasuk, kalau kita mengingat bagaimana keberanian Ikrimah di perang Khandak, itu juga yang terjadi di perang Yarmuk pada saat itu. Dia menembus barisan musuh dan masuk ke dalam barisan di lautan musuh sambil mengayunkan pedangnya, menebas setiap leher-leher lawannya, sampai-sampai Khalid bin Walid memanggil Ikrimah. Umar bin Khattab memanggil Ikrimah untuk tidak terlalu masuk karena dia bisa akan terbunuh. Dikatakan, wahai Ikrimah, jangan masuk ke wilayah musuh, jangan terlalu dalam tanpa perlindungan, karena kematianmu akan menyedihkan kaum muslimin. Maka apa jawab Ikrimah? Ini adalah jalan untuk menebus semua kesalahanku. Biarkan saya melanjutkan perjuangan ini. Ini adalah jalan saya untuk menebus kesalahanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan semua apa-apa yang telah aku lakukan dahulunya. Wahai Umar bin Khattab, di perang Badar saya adalah musuhmu. Saya ingin perang Badar itu ditebus di perang Yarmuk ini. Begitupun perang Uhud. Engkau membela Rasulullah sementara saya memerangi Rasulullah. Lalu kemudian tanpa peduli dengan apa-apa yang himbauan dari Umar bin Khattab dan juga Khalid bin Walid, beliau pun terus menerjang lawannya. Namun pada akhirnya beliau ternyata terluka sampai tidak bisa bangkit lagi. Nah, di situ ada kisah terkenal di mana kita sering dengar kisah 3 orang yang kehausan dalam perang. Ini terjadi pada Ikrimah. 3 orang yang kehausan dalam peperangan, yaitu ketika 3 orang ini meminta air. Lalu kemudian diberikan kepada
Ikrimah, ya, dan dia pun ya, ketika ingin menenggak air, ya, salah seorang yang mendengarkan itu datang untuk mendatangi Ikrimah dan memberikan air. Tapi apa yang dilakukan oleh Ikrimah? Mengatakan, berikan terlebih dahulu kepada orang yang berteriak itu. Mengatakan air. Ya. Akhirnya diberikan ke orang kedua tadi. Sampai kepada orang kedua itu, orang kedua ini pun sebelum menenggak, belum sampai masuk ke kerongkongannya, dia pun mendengarkan teriakan air. Ada orang yang meminta air. Maka sahabat yang kedua ini pun menyuruh kepada orang yang membawa air itu, berikan kepada dia, dahulukan dia. Ya, sampai kemudian ketika dia diberikan air, orang ketiga ini dituangkan air, ternyata dia sudah wafat. Dan si pembawa air ini kembali ke orang kedua tadi, juga ternyata sudah wafat. Dan kembali ke Ikrimah, ternyata Ikrimah pun telah wafat. Inilah yang kita katakan, beliau berjuang bahkan di waktu sekaratnya pun beliau masih berjuang. Ikrimah bin Abu Jahal menunjukkan keikhlasan, menunjukkan pengorbanan yang tidak pernah berhenti, bahkan detik-detik kematiannya pun masih menyempatkan diri untuk berkorban. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan sifat ithar ini. Ternyata ithar adalah melebihkan atau mendahulukan orang lain di saat kita butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mendahulukan dirinya, mereka mendahulukan orang lain, ya, daripada dirinya meskipun mereka butuh. Ternyata sifat ithar ini dipraktekkan oleh orang yang sangat memusuhi Islam dahulunya. Dan ketika dia masuk Islam, dia berkorban untuk Islam sampai nyawanya terlepas dari jasadnya. Padahal dia bisa memiliki kesempatan untuk bisa hidup lebih lama lagi dengan menenggak air tersebut. Tapi Ikrimah bin Abu Sufyan lebih memilih berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian dirahmati Allah, ini jauh dari sikap kita, di mana kita dalam keadaan kenyang sekalipun kita masih menahan harta, kita masih menahan makanan kita untuk orang-orang yang kelaparan. Apatah lagi jika kita berada dalam kondisi yang sangat butuh. Tentu kita kemungkinan besar tidak akan memberikan kepada siapa saja apa yang kita miliki, ya, karena di saat kekenyangan pun kita masih pelit, kita masih bakhil. Nah, contoh dari Ikrimah bin Abu Jahal ini semoga bisa menginspirasi kita untuk menjadi generasi-generasi yang siap berkorban, siap berjuang, dan pengorbanan maksimal, yaitu tidak lagi peduli terhadap diri sendiri, tapi lebih kepada maslahat umat, mengorbankan segala yang ada, potensi yang ada, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membanggakan di hadapan Allah, ya Allah, ini yang aku persembahkan kepadamu di jalanmu, ya Allah. Semoga yang hal ini bisa menginspirasi sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, beribadah, ya, ikhlas, dan tentu saja berkorban fi sabilillah. Sekian apa yang bisa kita kisahkan. InsyaAllah jangan lupa ikuti kisah-kisah yang sangat inspiratif selanjutnya, ya, hanya di Mursyid Official Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.